Jadi di sini saya kembali flashback ya, itu ada ganti menu ada di sistem ya. Oh sorry, sudah. Baik, tampilannya seperti ini di sistem. Kita kemarin bisa ganti melalui template, set template ya. Di sini ada template yang kita gunakan namanya wt_business_free ya, details and files. Jadi ini nama templatenya ya. Di sini kita bisa melakukan perubahan mengenai template dengan mengklik 2 kali seperti ini. Maka muncullah tampilan untuk editor filenya. Tapi ini pemrograman ya, artinya sekarang ini kita belum untuk pada level memprogram ya. Jadi yang instan-instan aja dulu. Selain daripada set template menggunakan editor filenya, selain itu di sini ada set template style. Ini yang kita pakai, yang ini ya, defaultnya warna orange, artinya aktif. Kita bisa klik 2 kali di bagian ini. Kemudian di sini adalah tampilan menu yang kedua ini. Nah, ini kita bisa setting kalau nanti udah ambil komponen, karena belum masih standar bentuknya seperti tadi. Nah, ini ada template option. Nah, di sini kita bisa ubah mengenai basicnya. Kemudian ada logo, dan ini untuk yang lain. Ada menu-menunya. Oh, ini udah ada mega menunya ternyata. Kemudian ini blog customnya ya, bisa di otak-atik ya, dipelajarin. Kemudian ini selain itu, selain di set template style, di sini ada administrator template yang ketiga ya. Di sini tinggal dipilih ya. Ini untuk filenya, tapi ini nggak dipakai. Stylenya, jadi khusus style namanya, CSS-nya tersendiri yaitu atom details and file. Itu style daripada si WT bisnisnya. Ini juga ya. Nah, namun ini template adminnya ya. Jadi yang 2 tadi teratas saja. Itulah kira-kira mengenai template, kita bisa ubah. Nah, untuk menambah template, ini ada install, ada extension. Nanti tinggal di browse aja ya di sini. Dan jika berhasil akan menambah di set template. Nah, ketika ada template yang ingin kita hapus, kita bisa pergi ke manage, ada extension juga di sini. Nah, silakan dihapus plugin
ataupun komponen ataupun template yang tidak kita gunakan supaya tidak menambah beban CMS-nya. Ada all, view all. Nah, yang terakhir pasti dia template karena itu file terakhir kita install. Paling bawah ini ya. Jadi kalau di sini diklik, ini paling atas itu ada uninstall. Jadi kita tinggal uninstall mana yang kita nggak pakai, atau kalau ragu di disable aja yang nggak dipakai. Atau bisa refresh keys untuk misalnya meringankan beban CMS-nya. Baik, hari ini kita belajar membuat menu ya. Tapi menu tidak bisa berdiri sendiri, harus ada artikelnya. Kalau sifatnya menu artikel gitu. Jadi kayak misalnya saya buka website usul ya. Ini website usul. Kemudian di atas bisa kita lihat ini logo, kemudian ini namanya, kemudian ini ada menu utama. Ini adalah menu utama. Beranda, fakultas sekolah, penelitian, abdimas, fasilitas, agenda, dan berita. Nah, ini kalau saya klik, maka akan muncul sub menunya, cuman modelnya udah beda ya. Kalau saya klik penelitian, juga modelnya berbeda. Ini modelnya udah berbeda, jadi saya ambil yang standar aja. Ini langsung ke artikel isinya ya. Jadi ini ada komponen yang seperti ini gitu ya. Baik, namun sebelum begini, ini tipenya menu komponen yang muncul komponen-komponennya. Itu tergantung kita sih sebenarnya ya. Misalnya website teknik ya, teknik usul CD FT ya, saya lupa apa namanya, FT usul AC PD. Oh, salah ya. Apa ya, ada yang tahu website teknik fakultasnya? Coba saya buat teknik. Oh, gila sekali. Fakultas teknik aja deh. Nah, ini ya. Nah, ini misalnya contohnya fakultas teknik, ada logonya beserta nama, ada beranda, menunya, menu standar ya, kembali ke halaman utama itu beranda atau home. Kemudian ada profil yang terdiri dari sub menu, struktur organisasi, visi misi, strategi, sejarah, pimpinan fakultas, DPF, dosen, kemudian mahasiswa. Ada menu-menu lain yang bisa dilihat di sini. Nah, dalam menu utama ini ada sub menunya. Hari ini kita belajar bagaimana cara membuat menu ini. Menu utama ya. Menu utama terdiri dari sub menu, misalnya struktur organisasi. Struktur organisasi ketika diklik akan memunculkan sebuah artikel. Ini namanya artikel. Nah, ini isinya. Oleh karena itu, tipe menu kita adalah artikel. Ya. Nah, perlu difahami apa-apa aja sih yang menjadi standar dari jumlah ini. Satu yang disebut dengan ini konten. Konten terdiri dari artikel dan kategori. Ada yang lain, tapi yang lain nggak saya sebutkan. Karena inti dari konten adalah artikel dan kategori. Baik, akan saya jelaskan sedikit bagaimana ya.
Baik, latihan biasa aja ya, saya pakai pin sebentar. Baik, kalau di baik kalau di jumlah kita mau buat menu nih, tapi kita harus buat artikel dulu syaratnya. Jadi artikel itu harus punya parent. Jadi hierarkinya atau bagannya adalah pertama adalah kategori, ya kategori. Nah, pada pada saat kita kategori ini punya anak namanya artikel ya. Nah, dari sini kita bisa buat menu ya. Jadi dulu di atas kategori ada namanya section. Jadi di jumlah 3 section udah nggak ada. Jadi parent tertinggi adalah kategori ya. Ini di bawah kategori ada banyak articles ya. Jadi salah satu menu itu tipenya adalah menu artikel. Jadi untuk membuat tadi misalnya isi dari struktur organisasi harus ada artikelnya. Jadi menunya namanya tadi struktur organisasi, isinya adalah artikelnya, tapi parent dari artikel ini adalah kategori. Jadi dia harus dibuat. Jadi itulah yang akan saya buat. Oke. Oleh karena itu kita implementasikan ya ke dalam apa kita ya, ke dalam ini ya. Jadi sekarang pergi ke konten yang ini, klik konten, di sini ada kategori, dilihat aja dulu ya, nanti saya perlahan. Nah ini sudah saya buat, karena tadi namanya menu, jadi supaya saya nggak lupa, saya buat namanya menu utama. Caranya ya, tadi klik konten, kategori, ini ada new di atas. Nah, saya buat namanya tadi menu utama. Nah, di sini aliasnya wajib isi, tapi sekarang udah auto generate from title. Jadi dia apa nama title, dia akan buat aliasnya seperti itu. Jadi kalau dia pemrograman ada namanya objek. Objek itu adalah alias dari benda. Jadi misalnya di sini title, jadi ada aliasnya sesuai dengan nama titlenya. Mau dibuat beda juga bisa, tapi saya rasa enggak terlalu penting. Jadi di sini saya buat yang standar aja. Jadi menu utama, kalau udah save and close yang atas ini. Nanti hasil jadinya adalah seperti ini. Ada menu utama. Oke, silakan dibuat, dikerjakan. Kalau sudah, mungkin silakan diketik sudah ya.
Maaf, Bu. Ya, yang ini. Nah, ini main menu kita. Main menu itu letaknya di sini paling atas nanti. Ketika dia jadi main menu, maka dia satu kategori di sini ya. Oke, main menunya. Oke, main menunya kita buat tadi sama aja. Misalnya fill. Saya hapus ya. Gitu, Bu. Ya. Share screen-nya belum kelihatan. Baik. Sebentar ya. Oke. Ini adalah menu utama yang saya klik tadi. Klik menu, di situ hanya ada all menu item sama main menu. Saya pilih yang main menu. Ya, saya pilih main menu yang semuanya ada di situ aja. Oke, kemudian kita buat baru. Tadi misalnya namanya profil ya. Saya kutip websitenya Teknik Lingkungan, ini websitenya ya. Kita buat sama aja, profil. Menunya namanya profil, kita buat ketikkan di sini profil ya, aliasnya regenerate. Nah, karena profilnya kalau diklik tidak ada action apapun, saya pilih yang di sistem link namanya separator. Saya klik. Oke. Karena dia letaknya di atas, maka dia adalah yang utama, artinya no parent. Jadi yang ini sebelah kanan no parent. Ya. Oke, kalau sudah klik save and close. Ini untuk menu yang paling atas ini, yang home, profil, akademik. Nah, drop down-nya mau kita buat menunya. Drop down menunya ya. Itu adalah kita buat new. Misalnya di profil ini ada namanya struktur organisasi. Struktur organisasi. Ini, maka di sini saya buat tipenya adalah artikel, karena saya punya artikel yang mana dia single artikel. Nah, saya buat ini pilihannya, struktur organisasi artikelnya, dia miliknya si profil. Oke, kalau sudah klik save and close. Baik, saya lihat halaman depannya yang ini ya. Jadi saya punya profil, kalau diklik namanya struktur organisasi. Saya punya tentang sejarah. Tentang sejarah ini mau saya hapus ya, karena ngikuti yang punya prodi aja. Ini saya hapus, ini saya hapus. Actionnya di trash. Oke, jadi ini kalau saya refresh, ada profil namanya struktur organisasi. Silakan dilanjutkan sesuai dengan prodi TL, yaitu ada visi misi, strategi, dan tambahkan sejarah. Silakan dibuat, atau mau saya ulangi dari mana? Izin, Bu. Boleh diulang, Bu. Diulang ya. Misalnya saya buat menu kedua dulu ya. Menu kedua, atau membuat menu utama yang paling depan. Satu dulu deh, namanya akademik ya, yang kedua. Baik, saya buat menu ada di main menu. Saya klik main menu, saya klik new. Jadi menu kedua namanya akademik.
tipenya tidak menggunakan artikel, artinya tidak ada action apapun, ada artikelnya, select, saya pilih tadi yang system link, separator, dah, karena dia menu utama, tentu parent itemnya no parent, klik save and close. Oke, silakan dibuat. Kalau jadi seperti ini. Nah, ini akademik. No action, oke, kalau separator. Baik, silakan dibuat. Baik, apakah sudah? Sudah belum ya? Oke, sudah ya. Jidan sudah? Bu, izin Bu. Kenapa? Tadi kan yang di website itu kan ada profil gitu kan Bu. Terus di bawahnya itu Belum, di dalam profil. sub menunya belum, nanti menu dulu. Profil Oh, dulu. belum ya Bu? Ya. Sudah profilnya? Sudah Bu. Oke. Baik, sekarang saya buat sub menunya ya, drop down menu namanya. Yang standar aja. Caranya tadi misalnya saya punya struktur organisasi yang di departemen ini kan. Kemudian yang kedua visi dan misi. Baik, sekarang saya buat saya yang kedua. Nanti kalian yang pertama dan kedua dan ketiga dan keempat. Ini tetap masih di main menu. Klik new. Saya punya visi dan misi. Ya. Visi dan misi. Kemudian pilih menu itemnya. Karena dia sub menu menuju artikel, maka tipenya artikel. Saya pilih yang single artikel. Baik, maka saya disuruh pilih mana ya artikelnya, select artikel. Nah, isi dan misi. Oke. Oleh karena merupakan sub menu dan di bawah profil, oleh karena itu saya harus ngeklik profil, parent itemnya. Sudah. Saya ulang.
Jadi tadi buat titelnya, visi dan misi, menu type-nya, menu item type-nya dia ini, pilih yang artikel, kemudian single artikel. Kenapa? Karena dia submenu langsung ke artikelnya. Nah, saya disuruh milih nih, select artikel. Pilih nih yang udah kita buat tadi. Jadi dia langsung ke artikel yang udah kita buat gitu. Ada baiknya makanya buat artikel dulu baru buat menu. Oke, kita buat visi dan misi. Nah, oke, kalau sudah, maka kita harus menyertakannya karena dia merupakan drop dan menu di bawah profil, maka parent itemnya profil. Sudah, kalau sudah, klik save and close. Save aja juga boleh. Nah, kita refresh yang di sini. Nah, ini profil, saya udah punya 2 menu, struktur organisasi dan visi misi. Kalau saya klik visi dan misi, apa yang terjadi? Isinya muncul, isi. Nah, ya karena belum ada isinya, ya makanya cuman begini. Gitu. Oke ya. Baik, silakan dibuat dulu. Kemudian saya lanjut ya, yang mesinnya juga menu yang ketiga ini namanya strategi dan sasaran. Nanti buat ya sampai ke 3, 4 bahkan. Profilnya terdiri dari struktur organisasi, visi dan misi, strategi dan sasaran. Satu lagi tambahkan sejarah. Izin Bu, Iya, Ananta. tadi kan saya juga sudah buat artikel kan Bu, cuman kalau saya masukkan ke submenunya nggak ada Bu artikelnya Bu. Coba dipresentkan. Bentar ya Bu. Izin Bu, udah ada Bu, maaf Bu. Udah bisa?
Udah Bu, ternyata dari artikel ya Bu tadi Bu. Iya, single artikel ya. Makasih ya Bu. Oke. Baik, ada sudah ya semua. Nah, saya lanjutkan. Ini adalah saya refresh, saya klik profil struktur organisasi. Nanti kalian isi ya dari website resminya Teknik Lingkungan, di copy paste ya. Ini kan ada nih isinya. Kecuali sejarah gitu. Bolehlah ditanya sama operator ya. Biasanya mereka punya buku lengkap itu. Atau kalau kenal orang fakultas lebih baik lagi. Pasti ada sejarahnya. Nah, misalnya struktur organisasi nanti di copy paste dari sini langsung ya kan. Ini kan gambar ya. Ini klik kanan gambar ini. Open image, ini dia. Ini dia. Save as. Ya, tinggal masukkan ini ya. Nah, ini misalnya saya save dulu. Ya. Nah, cara masukkan gambar ya. Jadi ini struktur organisasi. Tadi itu adalah isi daripada artikelnya. Maka kita balik ke artikelnya. Konten, artikel. Tadi judulnya struktur organisasi. Kita klik yang milik si struktur organisasi. Oke, ini ada isinya. Nah, karena ada keterbatasan milik, ini namanya editor, text editor, milik si jumlah. Dia standar, sehingga karena saking, maaf, ini udah lengkap sekarang, dulu dia nggak gini. Oke, mungkin jumlah barunya beda ya, dulu memang standar beneran. Ternyata ini udah lengkap, baiklah. Kita pakai yang standar aja. Tadi saya sudah download file yang asli dari Prodi Teknik Lingkungan. Ini ada gambar ini, image paling kanan. Kita ambil ya gambarnya ya. Kita ambil. Bu, share screen-nya belum ya? Sorry. Bisa. Baik, saya ulang ya. Tadi ini saya ambil gambarnya, klik kanan aja, open in new tab, muncullah gambarnya, klik kanan lagi, saya save as di direktori saya. Inilah misalnya ya, tinggal klik save. Nah, cara download biasa lah dari internet ya. Maka saya sekarang pergi ke artikelnya, mau saya isi ini. Nah, tentunya saya harus pergi ke halaman, ini saya back dulu ya. Tentunya karena yang mau saya isi adalah isi artikelnya, maka artikelnya yang saya klik. Jadi tadi ada konten, ada artikel. Ini, kemudian di sini ada struktur organisasi tadi ya, coba lihat. Kalau tadi saya nggak selesai gini, tanda apa ini? Tanda gemboknya ada, karena tadi tiba-tiba saya keluar. Itu dia yang nandainnya dia nggak selesai. Saya klik lagi ya, struktur organisasi. Nah, di sini isinya mau saya isi gambar tadi. Saya delete dulu. Ya, ini ada pembawaan dari editor jumlahnya yang udah lumayan lengkap. Nah, ini tadi karena nggak bisa yang ini, saya coba yang ini. Oh, nggak bisa juga ya. Baik, saya coba yang ini. Source-nya harus sudah ada ya. Oke, dia harus diletakkan di media dulu. Oke, karena dia agak ribet caranya, ya harusnya nggak kayak gitu ya. Ya sebenarnya bisa, cuman kalau pemula mungkin agak ribet caranya pakai yang ini, maka saya punya solusi atau alternatif untuk menggunakan extension editor. Ya, kita buka extension
extensionnya si jumlah ya. Ini jumlah. Nah, ini adalah situs extension jumlah resmi, artinya seluruh extension yang diperlukan jumlah ada di sini. Salah satunya extension untuk editor yang tadi, yang nggak support tadi, yang agak ribet caranya, sebenarnya bisa tadi sih. Baik, ini ada kategorinya foto and image, udah lengkap ya, display, sosial media. Jadi gini, untuk memperindah tampilan jumlah, kita butuh seperti plugin, komponen, ya. Nah, menu yang responsif, tipe artikel yang responsif, template yang responsif, maka semua itu disediakan di extensions.jumlah.org ini. Ini situs wajib diketahui kalau buat website pakai CMS jumlah maksudnya. Nah, karena saya udah tahu namanya JCE editor, ya tinggal saya kasih klik aja namanya. Kalau mau pakai di luar ini, klikkan saja editor, nanti akan muncul editor-editor lain. Nah, saya biasa pakai ini. Oh, sudah berbayar sekarang. Coba ya, saya downloadnya, bisa nggak? Oh, bisa. Oke, sudah saya download package-nya JCE. Ya, sekarang saya install dulu. Untuk tadi ya, mengganti editor bawaan jumlah ini yang agak sulit untuk menambahkan gambar di dalam artikel kita. Oleh karena itu, sekarang saya tinggalkan dulu ya ini pekerjaan ini. Saya mau install yang tadi, ada sistem. Kalau install, seperti kita tahu, letaknya di install extension. Ya, saya mau ambil JCE tadi. Ditunggu bentar, lagi loading. Baik, sudah berhasil ya. Installation of the package was successful. Ya, ini dia. Kita bisa lihat di mana sistem. Kemudian ada manage extension. Nah, ini saya view all. Oh, udah ya. Yang paling bawah. Ya, di sini harusnya muncul JCE. JJJ. Nah, ini ya. Ini ya yang baru diinstal ya. Yang ini. Ini dia. Ini ya. Kemudian nah, baik, karena dia udah berhasil diinstal, sekarang saya mau aktifkan JCE-nya. Caranya saya harus mencari configuration file. Sorry, agak sensitif layarnya. Nah, ini dia biasanya di sini, di sistem juga saya harus cari namanya global configuration. Nah,
default editornya di sini namanya editor TinyMCE. Ini adalah editor bawaan asli dari Joomla. Karena tadi saya udah install JCE, maka muncul si JCE. Oke, saya pilih, kemudian saya save ya, save and close. Nah, itu tadi di configuration, global configuration yang ada di sistem. Sekarang saya lihat di konten, di artikel, udah bener belum terganti JCE-nya. Tadi struktur organisasi ya, saya klik. Nah, sudah ganti ya, modelnya begini. Nah, ini bawaan editor JCE. Jadi saya mau ngambil gambar tadi ya. Ini saya klik item gambar yang ini. Nah, dia lebih beda kan? Lebih gampang. Ini ya, yang ini ya. Klik. Sorry, yang ini. Mau saya nampak nggak ya? Oh, saya pakai touch screen soalnya. Yang ini ya. Yang ini. Ini insert image. Klik. Nah, di sini saya sudah membuat editor baru pakai ini, jadi lebih gampang. Nah, tadi kan saya mau buat apa ya, masukin gambar dari artikelnya yang berasal dari menu. Jadi supaya nggak ribet, saya buat aja yang baru, menu. Jadi semua artikel miliknya menu saya kasih buat menu, supaya sama dengan kategori menu utama lah ya. Jadi foldernya khusus untuk menu, gambar-gambar yang terkait menu saya letak di sini ya. Saya buat di sini ya, klik 2 kali, saya upload di folder ini, browse, saya ambil ya, ini tadi namanya, tadi struktur organisasi ya, belum saya rename aja biar nggak ribet, nggak struktur organisasi. Struktur organisasi teknik lingkungan. Open. Jadi dia upload dulu. Upload. Oke, udah berhasil. Nah, muncullah dia. Nah, dia otomatis diklik 2 kali. Sekali muncul URL-nya ya. Struktur nama filenya, ukuran aslinya, klik aja proporsional. Nggak ada yang saya ubah ya, karena gambarnya udah bagus sekian. Saya klik insert, ya udah muncul nih di sini. Nah, coba saya save and close dulu. Nah, saya lihat ya di halaman depan. Apa yang terjadi kalau saya klik struktur organisasi. Nah, udah muncul nih. Bisa dibuat. Tadi, saya ulang ya sedikit. Karena supaya lebih ringan, saya memilih mendownload sebuah editor teks namanya JCE. Jadi saya buka tadi dari extension, ya ini, extension Joomla. Ini adalah repositorinya Joomla untuk semua kebutuhan website Joomla, namanya extension joomla.org. Di sini tadi saya klikkan JCE, seperti biasa saya download. Kalau ada masalah, maka saya kirim melalui WA kepada Komting ya, supaya nggak download lagi. Tapi intinya supaya tahu, disinilah situs untuk memperindah dan segala kebutuhannya si Joomla. JCE sudah di-download, diinstal tadi ke sistem global configuration, sistem global configuration yang atas. Nah, kebetulan dia di menu utama di site, jadi di sini aja tinggal diganti. Tadi aslinya TinyMCE, saya ganti editor JCE. Oke, kalau sudah di save and close,
Nah, sekarang saya pergi ke kontennya, artikel, karena tadi namanya struktur organisasi, saya klik struktur organisasi. Nah, sembari saya melihat editornya sudah berubah ya, pakai JCE. Tadi klik ini, yang insert image. Klik. Ya, karena filenya belum ada di servernya Joomla, maka kita harus upload dulu supaya rapi. Saya buat nih semua folder terkait menu utama, gambar maksudnya. Nanti kalau semua gambar terkait berita, saya buat sendiri foldernya, berita. Jadi supaya nggak rame gitu. Karena ini untuk kebutuhan menu, saya buat menu utama. Kemudian di kanan ini ada tombol upload. Ambil filenya yang udah di-download tadi dari website TPL. Ini diklik open. Nanti klik upload. Ini tadi udah ya. Ini, kemudian klik upload yang kanan, nanti otomatis terpilih. Jika sudah, klik 2 kali aja. Klik, maka muncullah propertinya terisi sendiri nih. Ya, nggak ada yang saya ubah, karena udah bagus gambarnya. Sudah, tinggal klik insert yang bawah. Kalau sudah diklik insert, maka apa yang terjadi? Muncullah preview gambarnya di editor kita ini. Karena sudah bagus, maka saya save and close. Save and close. Kalau sudah di-refresh struktur organisasi, maka muncullah tampilan ini. Oke, baik, silahkan dicoba. Kalau ada pertanyaan terkait instalasi JCE dan upload ke dalam artikel gambar, silahkan ditanya. Silahkan. Izin Bu, Ya, Ananta. sebelumnya Bu, tadi kan saya juga udah mendownload JCE-nya kan Bu. Terus saya lihat di global configuration yang di full editornya tuh belum ada Bu JCE-nya Bu. Sudah diinstal? Sudah berhasil?
Sudah diinstal, Bu. Coba di present kan. Jidan sudah saya kasih ya di WA JCE-nya. Silakan dibagi ke temannya bagi yang belum mendownload. Sudah, Bu. Baik, silakan diinstal JCE-nya. Extension. Install extension. Backend. Close dulu tampilan ini. Close, ya. No. Install extension dulu. Oke. Cancel IDM-nya ya. Sistem global. Nah, itu ada. Oke ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Jadi tadi Ananta lupa menginstalnya. Langsung ke global configuration. Baik, Jidan sudah bisa. Izin, Bu. Oke. Otomatis nge-rebuild sendiri. Kalau yang lama namanya dia clear cache. Ya, jadi di menu ini ada clear cache-nya sendiri. Ya, jadi kadang biasa itu kita lupa itu artikelnya mana gitu ya. Sebenarnya ini di menu ya, kalau kita itu belum buat filenya ya, atau kita ganti dulu filenya dengan yang file lain gitu, jadi bolak-balik kerjanya. Ini ada create, kalau kita milihnya single artikel yang ini single, kita kan nanti disuruh milih select artikelnya kan. Nah ini, misalnya ini saya clearkan dulu. Nah
Nah, ini ada tombol create. Nah, create di sini nih kita sebenarnya bisa buat artikel baru yang sama seperti kalau kita ngeklik konten artikel. Nah, itu sama. Nah, nggak ada bedanya ini sama itu. Cuman supaya pekerjaannya teratur aja, jadi saya buatnya ya saya buat artikel dulu masing-masing. Tapi kalau lupa atau belum dibuat nggak apa-apa, dari sini juga bisa langsung. Jadi nggak pilih select, tapi misal nih belum ada nih, lupa ya, udah buat menu, ya udah ini ada create nih buat new artikel, sama itu fungsinya. Baik ya, kira-kira demikian. Ini buat strategi sasaran saya udah punya, tinggal pilih aja. Oke. Di sini tadi parent itemnya, profil udah, save and close. Jadi tadi pekerjaannya sampai instalasi JCE. Saya ulang ya, yang seperti Ananta tadi kerjakan. Ada install, ini extension. Di sini ada upload source and file. Ulang lah ya, yang lama sedikit. Sistem. Ini ada extension. Ini ada browse for file. Ini ada ini, yang ini package-nya ya. Diklik open, kemudian ditunggu aja ini open karena saya udah install ya. Open, saya nggak mau berulang-ulang, nanti overlapping. Kadang overlapping ini yang buat dia error. Jadi intinya ini ada browse file, nanti open, tadi klik filenya, nanti ngeloading cukup sekitar setengah menit ya, 30 detikan ya. Nanti kalau udah berhasil, nanti the installation was successfully, jadi berhasil. Kemudian sebenarnya ada cara ngeceknya, ini sistem, ini manage, ada extension. Semua extension itu wajib ada di bagian manage ini. Artinya kalau udah berhasil, JCE pasti muncul. Ini dia berdasarkan alfabet, huruf J ya. J. Nah, ini dia. Ini ya. Ini JCE extension saya yang ini. Nah, ini JCE editornya. Artinya udah berhasil diinstal gitu. Cek aja di manage ini. Nah, kalau udah, balik ke sistem, global configuration. Nah, ini pilih aja default editornya, pilih si JCE. Kalau udah ada di manage, pasti ada di sini. Oke, tinggal di save and close, klik itu. Nah, sampai situ langkah-langkah di global configuration bagian sistemnya. Kemudian saya lanjut ke konten artikel. Nah, ini ada bagiannya, struktur organisasi. Ya. Nah, ini kan mau saya edit tadi ya. Kan udah download tuh dari website resminya Teknik Lingkungan. Ini ada yang ini, tombol insert image. Klik. Ya udah, biar rapi, saya buat folder sendiri dari ini. New folder yang sebelah sini kanan atas. New folder, klikkan menu utama, klik. Muncullah nanti seperti ini menu utama. Nah, kalau sudah, ini ada tombol upload, browse. Ya udah, tinggal pilih ini, klik open, dan klik upload yang ini. Nah,
Jika sudah berhasil, maka dia akan muncul di sini. Klik sekali. Yang kanan adalah detailnya, yang atas adalah URL-nya, alternate text-nya, dimension-nya. Jangan lupa klik proporsional. Udah, itu aja. Tekan insert yang bawah ini. Nah, maka muncullah dari preview text editornya seperti ini. Dimana kalau itu diklik, tentunya kalau itu diklik, muncullah si profil organisasi seperti ini. Ya, ada masalah. Silahkan dicoba lagi. Ananta sudah selesai belum? Atau sudah berhasil? Belum, Bu. Lagi insert, Bu. Oke. Yang lain bagaimana? Grace, Marsha, Danovan, Dwita, dan yang lain?